ternyata ngomong nggak sesederhana yang kedengarannya. Hai teman-teman mahasiswa, selamat datang di English Side. Di video kali ini kita bakal membahas salah satu mata kuliah yaitu Pragmatics. Based on my experience, ini salah satu mata kuliah yang sangat seru. Even though it's a bit challenging. Kenapa? Karena ternyata ngomong nggak sesederhana yang kedengarannya. Disclaimer dulu ya teman-teman, beda sumber, beda pemahaman. Jadi, jika teman-teman punya sumber yang lain, boleh kita diskusi di kolom komentar. Di video kali ini kita bakal membahas 3 hal. Yang pertama, apa itu Pragmatics? Yang kedua, sejarahnya. Dan yang ketiga, kenapa kita mempelajari Pragmatics? Mari kita mulai dari definisi Pragmatics itu sendiri. Pragmatics is the systematic study of meaning by virtue of or dependent on the use of language. Simpelnya gini deh, pragmatik itu adalah ilmu yang mempelajari makna dalam konteks penggunaan bahasa. Ingat ya, makna. Jadi artinya kita nggak hanya melihat dari arti kata atau kalimatnya saja, tapi bagaimana makna tersebut berubah tergantung siapa yang ngomong, kapan, dan di mana. Kita bahas sejarah singkat dari Pragmatics. Sebagai salah satu cabang ilmu modern dalam linguistik, sebenarnya pragmatik itu menjadi salah satu bagian dari filsafat bahasa. Zaman dulu, sebelum menjadi bagian dari linguistik, ternyata pragmatik sudah terlebih dahulu dikaji oleh para filsuf. Akar filosofis pragmatics bisa ditelusuri sampai tahun 1930-an lewat pemikiran tokoh-tokoh seperti Charles Morris, Rudolf Carnap, dan Charles Peirce. Mereka adalah pelopor awal yang mempengaruhi perkembangan pragmatik modern. Nah, untuk ngerti lebih jauh mengenai pragmatics, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep besar dari semiotik, yaitu ilmu tentang tanda. Menurut Charles Morris, semiotik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sinteks, semantics, dan pragmatik. Yang pertama, sinteks. Ini adalah studi yang mempelajari hubungan antar tanda. Lalu semantik adalah studi yang mempelajari hubungan tanda dengan hal yang dirujuk. Lalu ada pragmatics, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan tanda dengan penggunanya, yaitu kita sebagai manusia. Jadi, pragmatik itu adalah sisi yang paling manusia dari bahasa. Karena fokus pada siapa yang berbicara, kepada siapa, dan dalam situasi seperti apa. Nah, kalau dilihat dari keabstrakan, pragmatik justru yang paling konkret. Sintaksis itu abstrak banget, cuma urutan dari struktur. Semantik ada di tengah, tapi pragmatik dia membahas hal yang nyata, seperti niat pembicara, konteks sosial, sampai budaya. Dalam dunia pragmatik ada 2 pendekatan besar. Yang pertama ada Anglo-Amerika, dan yang kedua ada Eropa kontinental. Keduanya punya cara pandangan yang berbeda soal bagaimana seharusnya pragmatik dikaji. Pendekatan Anglo-Amerika melihat pragmatik sebagai salah satu komponen inti linguistik, sejajar dengan fonetik, sintaksis, semantik, dan sebagainya. Lalu fokusnya ada di hal-hal seperti implikatur, presuposisi, tindak tutur, deiksis, dan referensi. Oh iya, cara pandang ini juga disebut komponen view. Pendekatan ini menganggap bahasa itu seperti sistem modular. Setiap bagian bekerja di zona masing-masing. Jadi pragmatik ya cukup ngurusin bagiannya sendiri tanpa mencampuri bagian lain. Nah, pendekatan Eropa kontinental beda nih. Mereka nggak setuju kalau pragmatik cuma dianggap sebagai satu bagian kecil. Menurut mereka, pragmatik itu cara pandang yang luas yang bisa melihat semua aspek bahasa dari segi kognitif, sosial, sampai budaya. Pendekatan ini menganggap bahwa pragmatik itu nyambung dengan bidang lain seperti sosiolinguistik, linguistik pendidikan, bahkan analis wacana. Dia juga terhubung dengan ilmu sosial seperti psikologi atau politik. Karena itulah disebut sebagai perspective view atau pandangan yang menyeluruh. Jadi kenapa pragmatik itu penting banget? Karena semantik dan sintaksis nggak cukup buat menjelaskan bagaimana kita benar-benar berkomunikasi. Pragmatik membantu kita memahami makna tersirat, menghindari kebingungan, dan menyederhanakan aturan-aturan bahasa yang kompleks. Tanpa pragmatik, kita mungkin cuma paham kata-kata, tapi nggak paham maksudnya. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai apa itu pragmatik, lalu sejarahnya, dan juga kenapa kita mempelajarinya. Di video berikutnya, kita akan bahas beberapa konsep dasar dalam semantik dan pragmatik. Jadi, pastikan kamu aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan pelajaran seru berikutnya.